Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan alami lawatan Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada hingga hari ini, kami boleh hidup hingga hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, biarlah Kau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan melalui penyembahan ini Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan. Baik yang ada tempat ini maupun dimanapun kami berada Tuhan, lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan tetap melingkupi setiap kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Katakan dengan kesungguhan hatimu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya.
sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Sembahlah Dia dalam roh dan tetap arahkan hatimu pada Dia. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan kerinduan hatimu. Bawa hatimu, bawa hidupmu semakin melekat dan semakin mendekat dengan Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Kami mau berikan seluruhnya kepadamu. Kami bukan siapa-siapa, kami hanyalah hamba Tuhan. Tapi biarlah kau dapati hati kami tetap setia. Hati yang melekat kepadamu. Kau pakai hidup kami lebih lagi. Semakin hari, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya Tuhan dalam hidup kami. Hati yang mau seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hati yang tidak berontak sama Tuhan. Hati yang tidak semaunya hidup kami. Karena kami tahu Tuhan ketika kami rancangkan hidup kami, apa yang hari ini ada dalam hati kami. Kami percaya semua itu harus tunduk di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya hari ini Tuhan Kau mendapati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka mempunyai hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau mengikuti jalannya Tuhan. Hati yang mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Hari ini tegur kami, koreksi kami, pimpin kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, sebab kami percaya
firman yang ditabur tidak terbatas untuk mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun yang hari ini terjadi dalam hidup setiap kita, saya cuma mau katakan dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Through ups and downs, lewati apapun Bapak Ibu Saudara, tetap yakin, tetap percaya bahwa kalau hari ini saya masih ada, itu semua karena Tuhan baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan masih menjumpai hati yang murni sebagai hati seorang hamba yang rela ditegur oleh Tuhan, yang rela diubah oleh Tuhan, yang rela dibuat semakin serupa dengan Tuhan. Apakah itu masih ada dalam hidup setiap kita? Apakah hati yang hari ini masih mau seturut dengan apapun yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita, meskipun tidak enak, meskipun tidak gampang, meskipun tidak mudah. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita enak, hidup kita gampang, gampang Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup ini gampang. Semua ya pasti bilang Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya hari ini, ketika hari-hari yang kau jalani bukan hari yang baik, ketika hari-hari yang kau jalani bukan hari yang enak, bukan hari yang mudah, the biggest question is, adakah hatimu tetap percaya sama Tuhan? Adakah tetap mau menjadi hamba yang, kalau kita ngomong gampang ya Bapak Ibu Saudara, nurut sama Tuhan? Apakah engkau masih mau mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita dengan penuh kesungguhan hati? Saya berdoa dimanapun kau berada hari ini, jalani langkah-langkah yang ada di depan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10, ada satu nasihat untuk Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 mengajarkan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk kita jadi orang yang bijak. Untuk menjalani hidup kita yang ada di depan ini Bapak Ibu Saudara, kita mau rubah pola pikir kita mau rubah paradigma kita, jadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 mengajarkan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Firman Tuhan mengajak buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, simpel dan sederhana, jadi orang jangan males Bapak Ibu Saudara. Jadi orang jangan males, anak-anak muda dimanapun kau berada, jadi orang jangan males. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita terlalu banyak terbuai dengan apa yang namanya instan. Apa-apa minta instan, apa-apa minta gampang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa sesuatu yang instan itu tidak bertahan lama Bapak Ibu Saudara. Sometimes we need a process. Kita butuh proses, kita butuh didewasakan. Kita butuh jadi pribadi yang semakin lebih baik dan lebih baik. Tapi anak-anak muda kadang seringkali dalam hidup ini kita sukanya yang instan. Pengen cepat kaya, pengen kerja yang gampang. Kalau bisa nggak usah keluar rumah, bahkan kalau bisa mungkin tidur aja tiba-tiba uang datang, ya kan? Hari ini stop untuk berpikir hal-hal yang instan. Karena hal yang instan itu hasilnya tidak baik buat setiap kita. Mie instan baik atau enggak Bapak Ibu Saudara? Tiap hari makan mie instan Bapak Ibu Saudara, gede itu perut, ya kan? Hari ini yang instan itu enggak baik untuk masa depan kita. Tapi seringkali dengan pikiran kita suka pakai sesuatu apa-apa yang instan. Apa-apa yang cepat lah, apa-apa yang gampang. Tapi hari ini nikmati semua proses yang Tuhan izinkan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah. Enak ataupun tidak enak, kerjakanlah. Karena saya dapati dalam hidup ini Bapak Ibu, ketika kita kerja, orang kalau yang sungguh-sungguh kerja, nggak ada kerjaan yang enak, tok itu nggak ada Bapak Ibu. Namanya orang kerja itu nggak ada yang enak. Kalau orang liburan enak Bapak Ibu Saudara, ya kan? Namanya orang kerja nggak ada yang enak. Kadang enak, kadang kelihatannya kerja gampang. Tapi ada masa-masa di mana kita mulai perlu tantangan. Ada tantangan yang terjadi dalam hidup setiap kita, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah menyerah. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita, tetap kerjakan. Kenapa kita harus tetap kerjakan Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita tidak mengerjakan itu baik-baik hari ini. Bagian yang selanjutnya dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ayat ini berbicara buat setiap kita apa? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena kita nggak kerjakan semua dengan baik hari ini, jangan sampai kita besok kita menyesal. Hari ini tetap kuat, tetap kerjakan yang terbaik, sekalipun tidak gampang, sekalipun tidak enak, sekalipun tidak mudah. Jangan males, adik-adik muda dimanapun kau berada, jangan ada yang males hari ini. Kerja yang benar, kerja yang sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kalau engkau kerja sungguh-sungguh, kalau engkau pelayanan dengan sungguh-sungguh, kalau engkau doa dengan sungguh-sungguh, ketemu saya 10 tahun lagi, saya lihat hidupmu pasti berubah. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati hidup kita. Dalam hidup yang saya jalani Pak Ibu, seringkali Tuhan tidak langsung bukakan pintu berkat dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berani untuk melangkah, di sana Tuhan berikan hikmat, di sana Tuhan berikan kelancaran, di sana Tuhan berikan kemampuan untuk saya menyelesaikan semuanya. Jangan minta yang instan Bapak Ibu Saudara, jangan minta bangun tidur, tiba-tiba kijang Innova jatuh dari langit, hal itu tidak mungkin kejadian Bapak Ibu Saudara. Sering saya katakan, karena kalau hal itu kejadian, yang ketimpa Innova meninggal Bapak Ibu Saudara. Stop berpikir yang instan, stop berpikir mintanya yang gampang, yang enak, yang mudah. Kenapa hari ini Bapak Ibu Saudara kita jadi orang gak boleh males? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk mengerjakan semuanya itu dengan kesungguhan hati. Dengan sungguh-sungguh. Ciri paling gampang zaman sekarang yang saya kelihatan mata ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang mau kerja dengan sungguh-sungguh itu cirinya cuma sederhana. Yang banyak hari ini saya jumpai ya problem demi problem. Saya ketemu sama banyak orang konseling juga sama saya. Banyak orang hari ini adik-adik muda dimanapun kau berada. Kalau engkau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, cirinya itu sederhana. Engkau tidak menunda-nunda waktu. Nah, ini case ini yang hari ini banyak terjadi sama banyak orang. Banyak anak-anak muda hari ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, adik-adik muda dimanapun kau berada. Banyak di antara kita gagal bukan karena kita kurang hebat. Karena kita menunda-nunda waktu. Seringkali kita suka untuk menunda-nunda waktu, wis nanti ajalah. Waktu engkau menunda-nunda waktu berarti engkau tidak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau menunda-nunda waktu berarti engkau menyepelekan hal itu. Tapi hari ini nikmati proses yang ada, tetap kerjakan dengan kesungguhan hati. Saya yakin dan percaya hasil tidak mungkin mengkhianati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam hidup saya pun Bapak Ibu Saudara jujur saya katakan, sometimes saya juga suka menunda-nunda waktu Bapak Ibu Saudara. Tapi penundaan harus kita sadari, kadang penundaan sering berakibat penyesalan dalam hidup setiap kita. Karena kita menunda dan menunda waktu, seringkali kita menyesal di kemudian hari. Hari ini dimanapun kau berada, mengampuni, menyelesaikan masalah, menjadi hidup yang hidup benar, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, kerjakan dengan sungguh. Kalau engkau hari ini punya komitmen, Pak saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, start from today, mulai dari hari ini. Kalau hari ini ada orang yang ganjel di hati setiap kita dan engkau punya komitmen untuk mau mengampuni, jangan tunggu besok, mulai dari hari ini. Penundaan adalah satu hal yang cukup berbahaya hari ini saya lihat. Dan berpotensi besar untuk menimbulkan penyesalan dalam hidup setiap kita. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pernah sharingkan, saya pernah saksikan juga. Satu hari kami sekeluarga, orang tua saya, kita kepingin beli rumah yang ada di sebelah rumah kita. Satu hari kita kepingin beli rumah di sebelah rumah kita, singkat cerita ternyata rumah itu dijual Bapak Ibu Saudara. Rumah itu dijual akhirnya karena hari itu masih on fire ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sama papa saya dibelilah rumah itu. Jadi rumah sebelah dibeli. Jujur dalam keinginan hati kita kepingin lagi beli rumah yang sebelahnya lagi Bapak Ibu Saudara, yang sebelahnya lagi. Kita doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ternyata betul rumahnya dijual Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu rumah itu dijual timbul satu kebiasaan orang zaman now yang namanya menunda-nunda waktu. Waktu rumah itu dijual Bapak Ibu Saudara kita menunda-nunda waktu.
Wis gak usah ditawar dulu lah, tunggu 1 bulan, tunggu 2 bulan. Buktinya 2 bulan juga belum laku. Menunda, 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 dan menunda. Apakah Tuhan tidak menjawab doa? Saya rasa tidak. Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi pertanyaannya, akankah hal itu menjadi kenyataan ketika Tuhan menjawab doa kita dan kita tidak take action dalam hidup ini? Saya rasa itu tidak akan terjadi. Ketika kita menunda-nunda tiba satu waktu Bapak Ibu Saudara, ternyata rumah di sebelah kami yang satunya itu Bapak Ibu Saudara dibeli sama orang lain. Dan di titik itu kita mulai menyesal. Dan penyesalan itu jujur ya Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dikata sebetulnya juga sampai sekarang. Cek emane rek kok gak tuku, cek emane rek waktu itu kok gak beli. Hari ini saya tidak mau Bapak Ibu Saudara hidup dalam penyesalanmu di hari-hari ke depan. Kalau ada hal-hal yang kau sudah sesali di masa yang lalu, jangan menumpuk kembali penyesalan di masa kita yang ada di depan. Jangan menunda-nunda waktu. Apa yang jumpai tanganmu, kerjakan dengan kesungguhan hati, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi penyesalan di masa-masa ke depan. Karena engkau sudah mengerjakan yang terbaik. Saya dapati dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika saya gagal di satu hal, seringkali dalam hidup ini saya tidak menyesal. Ketika saya sudah kerjakan yang terbaik dan hasilnya belum sesuai rencana, saya tidak menyesal. Tapi yang seringkali saya sesali, ketika saya tidak mengerjakan itu dengan baik dan saya gagal. Itu yang menjadi penyesalan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak mungkin tidak berkati hidup kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi, jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, boleh taruh pergumulan doamu. Dan saya percaya engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup setiap kami, hari ini kami mengambil satu komitmen. Kami tidak mau menunda-nunda. Kami mau mengerjakan apa yang ada di hadapan setiap kami dengan kesungguhan hati. Sebagaimana kami mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolong setiap kami mampukan dan kuatkan setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan setiap persoalan dan badai yang mereka sedang alami. Izinkan mereka boleh mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia. Dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.